Sekarang ini menyebabkan kerugian ekonomi yang luar biasa di peternak karena bobot yang dihasilkan atau body weight yang dihasilkan di kandang sekarang ini tidak maksimal. Kalau memang sebelumnya itu terjadi outbreak penyakit harus disertai dengan fumigasi dan disinfeksi memakai formaldehyde atau formalin yang dengan kadar yang cukup dan standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, rekan broiler egg dan rekan-rekan peternak. Sore hari ini saya akan menyampaikan bahwasanya akhir-akhir ini banyak terjadi case di kandang, terutama pada ayam-ayam broiler kita, yaitu necrotic enteritis. Necrotic enteritis itu penyebabnya adalah Clostridium. Jadi Clostridium itu bakteri yang dimana dia adalah flora normal di dalam usus. Yang namanya necrotic enteritis itu adalah kematian sel usus. Jadi sebenarnya secara mortalitas tidak menyebabkan kematian yang tinggi asalkan jumlah di dalam usus populasinya normal. Jadi tapi menyebabkan kerugian yang luar biasa secara ekonomi. Necrotic enteritis ini lagi tren di lapangan karena penyebabnya adalah pencabutan AGP atau antibiotik growth promoter yang dilarang oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu, sehingga sekarang ini lagi marak di kandang. Penyebabnya sendiri karena diare yang luar biasa, jadi diare yang berkelanjutan dan istilahnya gitu kronis, jadi mengakibatkan bobot itu tidak maksimal gitu. Di penyebabnya yaitu sehingga secara ekonomis sangat merugikan sekali. Necrotic enteritis ini bisa dicegah dengan yang pertama yaitu sanitasi kandang yang bagus, istirahat kandang yang cukup, serta manajemen yang standar yang harus diberlakukan di dalam kandang itu sendiri, sehingga meminimalkan necrotic enteritis untuk berkembang biak di dalam kandang. Pencegahan dininya yaitu yang pertama biosecurity kandang atau sanitasi kandang, istirahat kandang yang cukup. Biasanya istirahat kandang itu 14 hari itu minimal. Sanitasi kandang yang benar-benar harus ketat, artinya pembersihan kandang itu memakai disinfektan yang cukup. Terus kemudian pakai, kalau memang sebelumnya itu terjadi outbreak penyakit harus disertai dengan fumigasi dan disinfeksi memakai formaldehyde atau formalin yang dengan kadar yang cukup dan standar. NE ini adalah flora normal usus, artinya bakteri ini ada normal di dalam usus makhluk hidup ya. Tetapi kalau jumlahnya melebihi dari jumlah yang di batas ambang yang dipunyai oleh individu itu, maka akan menyebabkan penyakit atau patogen, istilahnya menyebabkan keganasan ya. Tapi kalau jumlahnya itu masih wajar, justru Clostridium ini akan membantu pencernaan makhluk hidup itu sendiri. Kayak halnya seperti E. coli itu. Gejala klinis dari NE yang nampak sekali dari kita lihat kasat mata, yang pertama yaitu ayam itu mengalami diare yang berlebihan, atau istilahnya gitu awalnya itu wet drop ya, wet dropping yang berlebihan. Terus kemudian pertumbuhan yang melambat, artinya ADG yang biasanya normal antara 60 sampai 80 gram pada usia pertumbuhan normal itu akan menjadi di bawahnya, biasanya 40 sampai 50 gram pertumbuhannya per harinya ADG-nya. Itu gejala awal yang tampak pada penyakit necrotic enteritis. Yang harus dilakukan apabila kandang itu terjadi atau terserang necrotic enteritis, yang pertama adalah biosecurity, terus kemudian memberikan antibiotik yang
antibiotik itu sifatnya tidak diserap oleh usus karena apa? Necrotic enteritis itu hidup di permukaan usus. Jadi antibiotik yang diberikan harus antibiotik yang tidak diabsorpsi oleh usus, sehingga efektif untuk membunuh atau mengurangi bakteri necrotic enteritis di dalam usus. Terus kemudian yang ketiga, melakukan grading secepatnya pada ayam-ayam yang ada gejala dari necrotic enteritis, salah satunya diare itu tadi harus dikaling atau disendirikan di dalam seket tersendiri. Terutama pada usus yang bentuknya U itu, pada nekropsi di usus itu ada gelembung udara, itu adalah bentukan dari metabolisme dari Clostridium. Hasil metabolisme itu akan membentuk seperti busa. Jadi busanya seperti busa sabun gitu. Itu salah satu gejala yang tampak kasat mata di dalam usus. Atau kematian sel dengan ditandai usus itu berwarna merah dan tipis.